Bismillah, Assalamualaikum. Hari ini saya lagi di kota Beppu, sekitar jam 6 pagi. Karena musim panas jadi agak terang, lumayan terang di jam segini. Suara sekitar sedikit berisik, ada beberapa sedang mengeluarkan suara, jadi mungkin nanti kalau di video akan kedengaran suara latarnya itu agak berisik. Ini kondisi Jepang, terutamanya di Beppu ya, kota Beppu. Sekitar jam 6 pagi masih banyak toko-toko memang belum buka, karena rata-rata di Jepang toko itu ataupun restoran dan tempat-tempat publik lah mungkin bukanya sekitar jam 9. Tapi ini Joyful kayaknya buka, ada pelanggan-pelanggannya juga di dalam. Selebihnya masih tutup. Jalanan masih lumayan lengang, senggang, karena masih banyak orang yang belum beraktivitas di jam segini, apalagi di hari Minggu ya. Kebetulan ini hari Minggu, saya sedang rekam. Kita coba lewat jalan yang saya mau ke arah stasiun, tapi kita lewat jalan ini aja, buat katanya lebih enak sih jalan di jalan kecil, gang kecil di Jepang. Memang terasa lebih rapi, bersih, dan ya begitulah. Apa yang ada di Jepang ya seperti ini. Jam 6 pagi orang-orang masih pada tidur, dan sebagai orang asing, apalagi dari Indonesia, jam segini ya biasalah kita sudah keluar jalan-jalan. Yang lewat kiri sini bagus, wow, jalannya lurus. Oke. Di Jepang walaupun jalanan gang seperti ini memang terawat ya, dan bersih. Terus juga marka-marka jalannya masih lengkap, walaupun di tengah-tengah rumah penduduk seperti ini. Satu hal yang sedikit berbeda di Jepang dan di negara saya, tentunya Indonesia, ini misalkan jam segini nih terasa lebih sepi, dan orang-orang lebih memilih berada di dalam rumah masing-masing. Berbeda dengan Indonesia, mungkin kalau pagi orang-orang udah mulai jalan pagi atau duduk-duduk nongkrong, bukan nongkrong sih, maksudnya kayak menikmati suasana pagi depan rumah sambil ngopi, ngeteh kan. Tapi di Jepang kadang nggak seperti itu, dan ini belum, masih jam istirahatnya mereka. Waktu istirahat memang jarang orang keluar rumah. Sedikit berisik sih kalau nanti terdengar di video ada suara latar yang sedikit berisik, itu memang nggak tahu, sekitaran sini banyak serangganya yang mengeluarkan seperti suara seperti itu. Ini jalannya bagus, lurus, terus pinggirannya ada garis hijau, itu khusus untuk pejalan kaki. Jepang sendiri pejalan kaki itu sangat dihargai dan diprioritaskan ya, pejalan kaki dan pengguna sepeda. Sebagai informasi ya saya cerita sedikit. Misalkan kita mau nyebrang jalan di persimpangan, kita sudah mulai nunggu nih, walaupun di situ nggak ada lampu untuk penyeberangan, tapi ada zebra cross. Misalkan kita udah nunggu, jangankan nunggu sampai 1 menit, baru beberapa detik aja kita udah berdiri depan jalur penyeberangan, terus ada mobil yang mau lewat, pasti mobilnya berhenti dulu dan memberikan kita kesempatan untuk menyeberang jalan. Nah, itu uniknya di sini. Begitu juga dengan sepeda sangat dihargai dan dihormati, dan orang-orang Jepang mereka patuh dengan aturan-aturan lalu lintas. Mereka
taat dengan aturan-aturan lalu lintas yang mereka, dimana ketika pengambilan SIM memang sedikit rumit. SIM pengemudi, surat izin mengemudi di Jepang sedikit rumit, jadi mereka akan sangat awas dengan aturan-aturan, karena bila melanggar tentunya dampaknya akan lebih besar gitu. Kayaknya sedang lewat jalan kanan atau lurus ya, tapi sama aja sih. Kalau yang ke kanan nanti jalan pas di bawah rel kereta, tapi saya beberapa kali sih lewat sana. Saya coba untuk jalan lurus ke gang kecil di sebelah sana. Nah, kita ini kan ada lampu penyeberangan, kita harus nunggu dulu. Tapi kalau misalkan nggak ada lampu penyeberangan kayak gini, pengemudi mobil, para sopir itu dengan kesadaran tinggi mereka akan berhenti dan memberikan kamu sebagai pejalan kaki kesempatan untuk menyeberang jalan, dan itu luar biasa. Oke, di sana memang jalan besar yang memang biasa saya lewati, tapi saya ingin lewat jalan yang nggak biasa, mau lihat suasana baru aja. Nah, ini gangnya, walaupun gang seperti ini tetap jalannya bisa lah untuk mobil melewatinya. Sepertinya memang orang-orang Jepang itu sudah memikirkan tata kota. Entah negara mana yang memulai pemikiran-pemikiran tentang tata kota, tapi tata kota itu memang betul-betul berlaku dan diterapkan di sini. Suatu bukti tata kota yang benar-benar ada dilihat dari jalannya. Jalan yang lurus seperti ini berarti ada perencanaan yang jelas. Sebelum mereka membangun, pasti sudah dibuatkan jalan yang lurus untuk penataan. Ini buktinya, ini jalannya lurus dan rumah-rumah di kiri kanannya. Andaikan tata kota tidak diterapkan sejak awal, pasti akan terlihat sangat tidak beraturan. Tapi ini nyatanya beraturan, ya, lumayan bagus. Terus ini uniknya ada kotak pos. Nah, ini kayak tempat ibadahnya mereka, kuil ya, ada kuil. Oh ya, di Jepang itu hampir semua rumah pasti ada kotak surat untuk pengiriman, tentunya pengiriman surat dan lain sebagainya, karena sangat populer surat di Jepang. Surat menyurat di Jepang sangat populer. Setiap persimpangan yang pasti berhenti, memastikan. Dan bukan hanya 1-2 kendaraan aja, tapi itu hampir semua seperti itu. Entah itu mungkin dari sisi penerapan hukum lalu lintasnya mereka, setiap kali ada persimpangan mereka pasti berhenti sejenak, ya, paling sekitar 1 atau 2 detik untuk memastikan kiri dan kanan. Kalau dalam bahasa Jepang mereka menyebutnya sayu kakuin, atau memastikan kiri dan kanan. Dia pastikan dulu kiri kanan nggak ada kendaraan, baru bisa jalan lagi. Itulah pengemudi di Jepang yang memang taat aturan. Terus orang Jepang hewan peliharaan kesukaan itu anjing. Jadi kalau misalkan pengen pagi seperti ini, bawa anjing. Tapi tidak sedikit juga sih ada orang Jepang yang memelihara kucing. Tapi kalau misalkan kucing kan
jarang gitu kan dipakaikan rantai terus diajak berkeliling. Berbeda dengan anjing, banyak yang jalan-jalan pagi atau kemana gitu sambil membawa anjing peliharaannya.